Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mohoen Nizam dari Universitas Semarang, Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membahas atau menggali makna jurnalisme berkualitas di era transformasi digital. Nah, jurnalisme berkualitas menjadi topik hangat di kalangan jurnalis dan pembuat konten saat ini. Isu ini diangkat oleh Dewan Pers melalui usulan rancangan peraturan presiden yang dikenal sebagai Perpres Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Right. Nah, Perpres ini bisa menjadi kekuatan yang dapat mengantarkan seorang menuju kekuasaan yang mutlak atau absolut. Fungsi dari Perpres ini sendiri adalah untuk memberantas informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hoax. Dengan adanya Perpres ini diharapkan perusahaan platform digital dapat mendukung jurnalisme berkualitas seperti memberi royalti untuk berita-berita yang ditampilkan, sehingga dapat membantu para jurnalis mendapatkan apa hak termasuk kehidupan yang layak dan nyaman. Perpres ini juga bisa meningkatkan atau mempertahankan pendapatan para media. Atas dasar itulah dibuatkan rancangan dari Dewan Pers. Sebenarnya ini bisnis to bisnis antara media dengan platform digital. Media mau mendapatkan haknya sebagai pembuat berita dalam bentuk royalti. Namun yang membuatnya sebagai ancaman adalah penguasaan algoritma di media sosial. Algoritma media sosial akan dikuasai oleh media-media yang terdaftar sebagai Dewan Pers di Indonesia. Nah, hal ini juga bisa terdampak bagi UMKM kecil. Para UMKM kecil tidak bisa mengendorse atau melalui content creator, sehingga jika UMKM ingin beriklan harus mengeluarkan biaya yang lumayan banyak. Lalu apa perbedaan antara jurnalisme berkualitas dan jurnalisme biasa? Perbedaan antara jurnalisme berkualitas dan biasa bisa kita lihat dari berbagai aspek. Ada 3 aspek. Nah, aspek yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari jurnalisme berkualitas berorientasi pada pelayanan publik dengan memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan relevan untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan kritis. Sedangkan jurnalisme biasa berfokus pada hiburan, sensasi, atau keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap audiens. Nah, yang poin kedua adalah akurasi dan kedalaman. Jurnalisme berkualitas lebih mengutamakan akurasi, verifikasi data, dan analisis mendalam. Sedangkan jurnalisme biasa hanya menyampaikan fakta di permukaan tanpa mendalami konteks atau memverifikasi sumber dengan baik. Nah, yang ketiga adalah etika dan independensi. Jurnalisme berkualitas mengikuti kode etik jurnalistik, menjaga independensi, sedangkan jurnalisme biasa rentan pada terhadap bias iklan terselubung atau pengaruh pihak tertentu yang bisa mengaburkan objektivitas. Analisis dampak teknologi pada organisasi media, bentuk media, dan cara bisnis. Teknologi digital telah secara signifikan mengubah industri media, bentuk berita yang serta cara bisnis dijalankan, terutama platform digital dan media sosial telah memperkenalkan berbagai perubahan besar dalam cara informasi diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi. Beberapa dampak utama dari transformasi digital ini dapat dibagi dalam beberapa kategori. Ada empat kategori. Yang pertama ada perubahan dalam organisasi media. Nah, yang perubahan ini desentralisasi dan demokratisasi media. Sebelumnya media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar beroperasi dalam struktur yang sangat terpusat. Hanya sejumlah kecil perusahaan besar yang mengontrol aliran informasi. Dengan adanya platform digital seperti tahun-tahun ini, media sosial, blog, dan aplikasi berita online, individu maupun kelompok kecil kini dapat memproduksi dan mendistribusikan berita secara langsung kepada audiens global tanpa melalui lembaga media tradisional. Nah, yang B ada model bisnis baru dan pendapatan iklan. Banyak organisasi media tradisional yang beralih ke model berbasis digital. Situs web,
web berita, dan aplikasi kini mengandalkan iklan digital, langganan dan pembelian satuan untuk memperoleh pendapatan. Namun, iklan berbasis klik dan algoritma yang dikendalikan oleh platform seperti Google, Facebook semakin mendominasi pasar iklan, seringkali mengarah pada ketergantungan yang lebih besar pada data penggunaan dan analitik. Ini dapat mengubah bagaimana berita dipilih untuk diproduksi dan disebarluaskan. Ya, yang kedua ada perubahan dalam bentuk berita. Dengan adanya platform digital, berita tidak lagi hanya berupa teks panjang atau laporan yang disusun dalam format standar. Berita kini lebih cepat, lebih pendek, dan disajikan dalam berbagai format seperti video pendek, ada podcast, infografis di Instagram gitu, dan berita berbasis suara yang mudah diakses di ponsel. Jadi kapanpun kamu berada bisa membuka berita. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mengakses berita sesuai dengan preferensi waktu mereka, tetapi juga menyebabkan berita dipersingkat dan lebih fokus pada aspek sensasi daripada konten yang mendalam. Nah, di sisi lain perubahan itu ada penurunan kualitas berita seperti proses digitalisasi memungkinkan penyebaran informasi secara instan, tetapi ini juga mengarah pada penurunan kualitas berita. Kecepatan dan volume berita yang harus diproduksi membuat banyak outlet berita mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Dalam beberapa kasus, berita yang lebih dalam, riset mendalam, dan verifikasi faktual seringkali terabaikan. Yang ketiga itu ada perubahan dalam cara bisnis atau media beroperasi. Clickbait dan penyebaran berita sensasional untuk menarik perhatian pembaca dan mendapatkan klik. Banyak media digital, terutama situs berita online dan blogger, berfokus pada headline sensasional atau judul yang mengejutkan, membuat ketertarikan yang dikenal sebagai clickbait. Meskipun ini dapat menghasilkan lalu lintas yang lebih tinggi, clickbait seringkali mengeksploitasi rasa ingin tahu tanpa memberikan konten yang substansional yang pada akhirnya mengurangi kredibilitas berita tersebut. Penyebaran berita tidak terverifikasi atau hoax itu lebih meningkat. Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan X memungkinkan informasi tersebar begitu cepat. Namun, ini juga menyebabkan penyebaran berita yang belum valid atau hoax. Tanpa mekanisme verifikasi yang efektif, informasi yang salah bisa dengan mudah menyebar dan menyebabkan kebingungan di kalangan publik. Media massa juga seringkali terjebak dalam bentuk kebutuhan untuk merespons secara cepat yang dapat mengarah pada laporan yang tidak cukup diverifikasi. Nah, yang terakhir 4 adalah masalah utama yang muncul. Penurunan kualitas berita. Banyak berita digital sekarang mengutamakan kecepatan daripada akurasi. Seringkali menyajikan informasi yang tidak lengkap atau bahkan salah. Untuk memenuhi tuntutan konsumsi berita yang terus meningkat, banyak outlet berita menurun. Sudah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya Mohoir Nizam, pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mungkin ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.